Shalom! Shalom! Selamat datang teman-teman di podcast Guidance Insight, di mana kita akan membahas pandangan mengenai entitas agama. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai agama Kristen. Perkenalkan, aku Yohana Valentina Reva dari kelas BK 3A Angkatan 2023 sebagai moderator di podcast kali ini dan bersama narasumber keren kita. Halo semuanya, aku Imel, aku dari BK3B, aku KMBK Angkatan 2023 juga. Apa kabarnya Email? Terima kasih ya sudah berkenan menjadi narasumber kita hari ini. Sama-sama, senang sekali aku bisa berpartisipasi gitu ya di podcast yang luar biasa gitu ya. Tahun lalu aku masih menjadi pendengar, sekarang aku duduk di sini untuk bercerita sama teman-teman. Kabar aku baik, Yoyo gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarku juga baik dan sehat. Yoyo, kemarin aku dengar-dengar kamu habis kecelakaan, gimana, aman? Apa yang sakit, kaki, tangan, atau kepala? Enggak ya, enggak sampai kepala kali ya. Ya ampun, beritanya udah mana-mana ya. Betul banget, sebenarnya ini udah beritanya udah langsung ke KMBK 5 angkatan sih ya. Jadi Astaga. udah semua orang tahu. Iya, kemarin aku habis jatuh, sudah sebulan yang lalu sih. Cuman sekarang masih pemulihan, masih sakit dikit-dikit kalau aku berdiri terlalu lama sakit atau duduk terlalu lama sakit. Cuman puji Tuhan masih bisa beraktivitas lah, udah bisa balik lagi beraktivitas Puji gitu. Tuhan. Tapi dapat apa nih yo dari kecelakaan kemarin gitu? Tentunya aku dapat waktu istirahat ya Mel, karena to be honest kemarin tuh lagi padat-padatnya kan kegiatanku. Jadi karena jatuh aku ada waktu untuk istirahat, untuk ya at least berpaling sama Tuhan gitu ya. Kayak mohon ampun Tuhan kalau ada perkataan, perbuatan yang selama ini tidak sesuai kehendak Tuhan gitu. Ya puji Tuhan sih kemarin istirahat gitu Mel. Puji Tuhan ya, walaupun kesannya suatu hal yang buruk gitu ya, Betul, kecelakaan, ya tapi ampun ternyata betul. ada makna lain gitu Bener ya di banget. balik Jatuhnya aku jatuhnya itu, ya Yoyo itu benar-benar. kemarin. Betul sih Yo, jadi apa yang kita rencanakan tuh seringkali berbeda gitu dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Kalau aku boleh cerita, beberapa bulan lalu waktu aku mau main nih, Yo. Jadi ceritanya aku udah mempersiapkan segala-galanya gitu mau main sama teman-temanku, tapi di hari H tiba-tiba hujan. Ya Kebayangkan ampun. rasa keselnya gitu. Iya. Aku udah mendamba-dambakan hari ini nih untuk Mhm. main sama teman-teman, tapi ternyata hari itu hujan yang membuat aku nggak bolehin pergi sama mama. Nyebelin banget Nyebelin sih. banget kan, apalagi kalau mama udah bilang ya pasti kita harus nurut Iya. gitu ya. Dan ternyata dari kekesalan aku itu, sorenya tiba-tiba aku dapet tugas baru nih, yang mana kalau aku jadi pergi main Waktu itu? waktu itu, yang mana aku pasti nggak akan dapat waktu cukup untuk mengerjakan Oh, tugas iya kan. iya. Jadi kalau kita merasa mungkin hari ini kita kesel gitu sama rencana Tuhan, tapi kita perlu cari tahu lagi ya apa makna di balik rencana kita yang nggak terjadi itu. Kalau tadi Betul cerita betul. Yoyo jadi bisa istirahat. Kalau dari cerita aku jadi punya waktu lebih gitu Untuk untuk ngerjain ngerjain tugasnya. tugas. Apalagi kan kalau aku pergi, mungkin bisa jadi tugasnya nggak selesai Bener dong. banget, Jadi apalagi hujan-hujanan, siapa tahu betul, sakit. betul banget. Jadi aku bersyukur banget sih kalau waktu itu aku nggak jadi main ya karena hujan turun gitu. Betul betul. Berarti emang sebenarnya rencana Tuhan tuh ada aja sih baiknya gitu. Walaupun ya itu tadi ya, kalau misalnya maksain mungkin kita jatuh atau sakit Betul. atau apa gitu kita nggak tahu ya Mel ya. Tapi Jadi ya puji Tuhan banget Tuhan iya, selamatkan dari hal-hal itu gitu. jadi kita belajar nurut ya sama rencana Iya Tuhan lagi dari belajar nurut. kejadian kemarin. Oh ya Mel, tadi kan kamu cerita ya kalau dari kamu nggak jadi main sama teman-teman kamu dan pasti ada worry nggak sih kayak teman-teman kamu jadi mungkin ngejauhin atau misalnya jadi kayak mikir yang aneh-aneh gitu. Kadang tuh kan pikiran-pikiran khawatir kita tuh ada aja gitu ya. Nah terlepas dari pengalaman itu ada nggak di kehidupan kamu pengalaman yang bikin kamu worry banget gitu tentang ya kehidupan kuliah atau kehidupan sehari-hari mungkin? Kalau soal yang kemarin, sejujurnya aku nggak khawatir temanku ngejauhin sih, karena karena mereka juga chat-chatan gitu Oke. bilang nggak dibolehin juga sama mama Oh. papanya. Tapi ngomong-ngomong soal khawatir, Mhm. pastinya setiap manusia merasakan khawatir itu ya, yo mulai dari khawatir-khawatir kecil gitu, Mhm, misalnya betul. khawatir kalau aku pergi sekarang hujan nggak ya? Mhm. Atau khawatir-khawatir yang udah mulai
middle nih, tengah-tengah nih. Kalau kita khawatir nilai kita bagus nggak ya? Terlebih kan sekarang kita lagi masa-masa UTS UTS, ya. iya. Pasti ada kekhawatiran kayak apakah aku sudah mengerjakannya semaksimal mungkin? Apakah nanti nilai UTS aku akan baik atau bagaimana? Tapi kalau aku pribadi, aku sempat sih merasa khawatir akan hal-hal yang menurut aku pada saat itu aku tuh nggak tahu lagi gitu harus bergantung ke siapa. Jadi kalau boleh sharing, aku pernah merasa khawatir 2 bulan lalu di bulan September gitu Hmm. yuk tentang kesehatan gitu. Oh, Jadi oke. eh, beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu itu aku pergi ke klinik gitu Mhm. untuk cek kesehatan lah gitu karena aku punya keluhan gitu di tubuh aku. Yang mana ketika aku pergi ke klinik, ucapan dokternya tuh membuat aku khawatir gitu karena Oh. dia mengatakan bahwa ada satu penyakit di dalam tubuhku yang memang belum dideteksi secara pasti. Tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya, katanya kemungkinan besar penyakit itu. Ya Yang ampun. mana aku pun yang mendengar hal itu ya yo tentu saja ngerasa khawatir ya, Mhm, apalagi mhm. sebagai perempuan gitu ya. Penyakit itu tuh ya efek sampingnya atau kayak dampaknya atau apa yang kita rasakan tuh sebenarnya kerasa sakitnya nggak ada, Mhm. tapi banyak hal yang membuat kita worry gitu akan masa Pasti, depan kita pasti, kalau pasti. kita punya penyakit itu. Nah, selama 2 bulan aku terus berada di dalam kekhawatiran, rasanya tuh nggak nyaman banget gitu. Rasanya tuh seperti ketika aku mau senang-senang hari ini, aku jadi keingetan lagi nih uh, perkataan dokter yang waktu itu. Hmm. Terus ketika aku misalnya mau makan sesuatu, aku tuh kayak ini Kepikiran nambah lagi. penyakit aku nggak ya gitu. Mhm. Ini baik nggak ya untuk kesehatan aku? Yang sampai akhirnya aku tuh sempat turun berat badan Ya ampun, yang membuat Mel. aku kayak wah kalau misalnya turun terus sih kayaknya bahaya Bahaya ya. juga ya. Yang bahaya tuh bukan karena penyakitnya tapi karena stresnya gitu. Jadi aku sempat turun berat badan. Sebenarnya nggak jauh-jauh Signifikan. juga ya Mhm. berat badannya. Cuman untuk aku yang sebenarnya susah banget turun berat badan, aku tuh Agak. sedikit kepikiran lah. Mhm. Dan ternyata setelah proses panjang kekhawatiran itu, aku belajar banyak hal, belajar untuk sabar, belajar juga untuk eh, Berserah. mencari tahu gitu Mhm. ya, apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu. Terlebih pada saat itu aku mungkin merasa perasaan aku gaya hidupnya nggak buruk-buruk amat gitu. Perasaan aku sering olahraga, Mhm. perasaan aku nggak terlalu sering makan makanan manis. Tapi sebenarnya hal-hal itu tuh nggak membuat aku lebih baik gitu. Oh, sih. Tapi bisa membuat aku lebih baik ketika aku berserah sama Tuhan. Aku bilang Tuhan, aku nggak mau mikirin ini lagi. Aku tahu Mhm. Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Apapun yang terjadi, aku mau serahin semuanya ke Tuhan. Dan di doa aku setiap malam, aku tuh nggak minta kesembuhan yuk, Mhm. tapi aku bilang kalau Tuhan izinkan penyakit Izinkan. ini ada di dalam aku, Tuhan yang bantu menguatkan aku. Ya. Tapi puji Tuhan banget ya, kekhawatiran aku tuh semuanya nggak terjadi gitu. Oke. Karena baru banget kemarin aku cek ke rumah sakit ya, yang mana kalau cek ke rumah sakit itu pastinya dokternya spesialis dong ya, yang Iya. lebih expert lah di Iya. bidang itu. Dan beliau cek sendiri gitu ya, dan bilang kalau nggak ada penyakit itu gitu dalam Oh, tubuh puji aku. Tuhan. Iya puji Tuhan banget. Jadi itulah yang aku rasakan ketika aku khawatir tapi ternyata nggak jadi apa-apa tuh siklusnya emang kayak gitu ya yo. Jadi Mhm. awalnya kita kayak marah dulu, kesel dulu, nggak nyaman dulu. Tapi ketika kekhawatiran itu nggak terjadi, kita akhirnya bertanya-tanya gitu. Ini kenapa kita khawatir ya kemarin-kemarin? Ya. Tapi itu wajar banget kan terjadi. Dan aku pun pada saat itu merasa ya udah deh nggak apa-apa deh gitu, ikhlas aja, berserah aja. Tapi ternyata Tuhan kasih yang lebih dari apa yang aku doakan gitu ya. Dan itu yang membuat aku bersyukur sih kalau kita berserah sama Tuhan pasti hasilnya tuh yang terbaik gitu. Sebenarnya buah kesetiaan nggak sih, Mel? Kayak maksudnya Iya. kalau kita berserah benar-benar sama Tuhan, Tuhan tuh kasih jalan gitu kan. Kalau boleh sharing ya, Mel, tadi ngomongin tentang kekhawatiran kayak gitu juga, aku juga ada pengalaman nih, kayak sebenarnya ini kejadiannya 2 tahun lalu mungkin ya, kalau kamu baru 2 bulan lalu, aku 2 tahun yang lalu. Lumayan Dulu, lama ya. iya udah lumayan lama, tapi ternyata membekas juga nih. Eh, cerita tentang ketika aku mau daftar kuliah gitu. Jadi waktu itu kan aku daftar kuliah itu timeline-nya itu di luar negeri itu lebih cepat bulan-bulan Novemberan gitu kan.
Sedangkan kalau timeline SNBP itu kan di bulan-bulan Maret. Nah, tapi pengumuman dari luar negeri ini bulan Januari gitu. Cuman awalnya aku mikir bahwa aku nggak akan daftar di Indonesia. Tapi aku kayak, duh Tuhan, Yohana pede banget gitu bakal keterima di luar negeri gitu kayak. Tapi aku mikir kayak, apa aku daftar aja di Indonesia. Cuman kalau misalnya aku keterima di luar negeri dan aku tetap daftar di Indonesia, terus aku nolak nanti yang di Indonesia, nanti sekolahku tuh ke blacklist gitu Mel. Iya, Dan betul jadinya aku betul. kayak bingung gitu loh, bimbang banget mana yang harus aku putuskan gitu keputusannya. Terus kayak, aduh ya Tuhan kasih terang dong, ini harus daftar yang mana atau ini harus gak usah daftar ya gitu. Sampai akhirnya November, Desember, berarti agak lama sih itu, Januari sampai ke Maret, akhirnya announcement ternyata aku nggak terima di luar negeri dan keterimanya di SNBP, di UPI, di BK gitu. Kayak, oh ternyata Tuhan mau ngasih tunjuk ini gitu. Terus realizing 1 tahun sekarang kuliah di BK tuh aku baru puji Tuhan ya aku nggak keterima di luar negeri karena aku tidak akan bisa menikmati comfort food aku ketika aku di sana Mel. Kayak maksudnya makan nasi Padang, makan nasi Betul betul. kuning yang kayak gitu, makan apa lagi, Gak ada tutut. soto ya di Iya sana ya. soto kayak gitu Tutut juga kayaknya, nggak aduh ada, di sana makanya sih kayak nggak akan ada ya. makanya aku kayak bersyukur banget keterima di BK tuh maksudnya masih di Indonesia gitu loh, nggak usah homesick dan lain-lainnya. Nah, selama aku berkutat dengan kekhawatiranku, Mel, aku tuh ada satu ayat yang menguatkan ya di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 di situ tuh dibilang bahwa kita tuh harus percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri gitu. Maksudnya kalau waktu itu aku tetap kekeh gitu ya, tetap stay sama aku mau di luar negeri gitu, aku akan buta Tuhan mengarahkan kemana gitu ya, kayak mungkin akan sangat-sangat rumit ya gitu. Sekarang aku mungkin nggak kuliah atau mungkin aku nggak akan bisa survive gitu. Tapi puji Tuhan ada ayat ini ternyata bener ya kalau kita percaya sama Tuhan dan gak mengandalkan diri kita sendiri, Tuhan tuh akan bukakan jalan dan kasih terang gitu bahwa ternyata masa depan kita tuh Tuhan sudah siapkan gitu loh. Maksudnya selangkah dua langkah yang kita nggak bisa lihat tuh Tuhan ternyata sudah siapkan di depan sana Mel gitu sih. Itu menarik banget menurut aku. Betul banget sih yo. Dari pengalaman kamu dan pengalaman yang tadi sudah aku sharingkan juga, aku merasa kita perlu belajar kayak Maria ya. Jadi kita perlu belajar untuk katakan bahwa gak apa-apa Tuhan, terjadilah padaku menurut Betul, kehendak-Mu. betul, betul. Bukan kehendak kita yang Iya, terjadi, iya. tapi kehendaknya Tuhan yang terjadi. Kalau misalnya kita bisa simpulkan dari cerita yang tadi juga, ternyata Tuhan itu gak akan membiarkan kita, apa ya namanya, Tuhan itu gak akan membiarkan kita dalam tanda kutip kegagalan atau keterpurukan tanpa Betul. alasan Iya, ya. iya, iya. Pasti ada alasannya. Kalau aku terpuruk karena penyakitku, Tuhan latih aku untuk jadi lebih setia. Kalau Tuhan izinkan Yoyo gagal, Tuhan berikan yang lebih indah gitu dari Setuju. semata-mata kegagalan itu. Padahal kalau kita lihat dari kacamata manusia gitu, Manusia. kadang itu tuh ini banget ya, sakit hati banget gitu. Kayaknya udah gak ada harapan banget, Bener. kecewa banget. Tapi bersyukur ya Tuhan tuh baik sama kita, Hil. Selalu baik sih Mel. Kayak maksudnya itu siklus yang berulang, kekecewaan dan lain-lainnya gitu. Cuman ketika kita lihat lagi bahwa oh ternyata Tuhan tuh taruh masa depan yang betul-betul tergariskan gitu loh. Iya. Kayak ya udah gak usah khawatir kan Mel sebenarnya. Dan perlu diingat teman-teman, ada ayat yang mengatakan bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan Betul, jatuh tanpa seizin Tuhan. betul. Apa ya? Sebegitunya Tuhan memperhatikan kita, walaupun kita tuh banyak ya orangnya banyak, tapi Tuhan tuh perhatiin semuanya loh. Iya, sekecil itu loh padahal. Betul. Dan di ini sih kayak dan itu bukan rancangan kecelakaan itu loh Mel, Betul kayak betul betul. yang terjadi tuh sekecil apapun tuh Tuhan perhatikan gitu. Itu Setuju sih. keren banget sih menurut aku. Oke Mel, kalau tadi kita udah bahas tentang gimana sih caranya uh, kita nggak khawatir gitu ya. Kadang kan kita tetap harus penting gitu ya, ngerti mana yang rencana Tuhan, mana yang bukan rencana Tuhan. Kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak sih sebenarnya cara supaya kita tahu mana sih yang betul-betul ini rencana Tuhan yang Tuhan gariskan gitu, sama yang mana kayaknya ini bukan rencana Tuhan deh gitu. Oke, kalau dari aku pribadi, itu mungkin pertanyaan yang bisa dikatakan aku tahu jawabannya, tapi seringkali
ketika dalam prosesnya itu nggak semudah itu ya. Betul. Jadi untuk mempertajam kepekaan kita terhadap rencananya Tuhan, itu kita perlu berkomunikasi nih sama Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tahu ya media komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah dengan doa. Dan yang kedua, kita harus tahu nih apa yang Tuhan mau di hidup kita. Betul. Caranya gimana? Kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa datang ke persekutuan gitu ya untuk sama-sama membahas mengenai firman Tuhan. Karena balik lagi, kita tuh nggak akan bisa peka kalau kita nggak denger nih apa yang Tuhan mau. Kita tuh nggak akan bisa peka kalau kita nggak tahu nih Tuhan itu menghendaki apa untuk hidup kita. Karena kalau kita nggak baca firman, kepekaan itu tuh nggak akan terasah juga, betul. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan tahu nih, walaupun kita terus gitu bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau berserah. Tapi kita tuh nggak akan bisa dapat kepekaan itu kalau kita nggak baca dan kalau kita nggak berdoa. Dan kalau untuk teman-teman gitu yang merasa, aku tuh pengen banget loh baca firman Tuhan, aku tuh pengen banget menelaah firman Tuhan, tapi kadang aku nggak punya kapasitas itu gitu untuk belajar firman Tuhan secara pribadi. Nah itu tuh kalau menurut aku pribadi ya nggak masalah banget. Kenapa? Karena memang kita butuh orang lain untuk mengajarkan kita ya. Dan untuk anak-anak muda zaman sekarang, mungkin kalau dengerin khotbah panjang di YouTube durasi 45 menit itu terlalu bosen gitu ya. Aku bisa rekomendasiin untuk coba cari tahu di video TikTok gitu atau mungkin di Instagram ya. Dan yang aku lagi sering banget baca sih, dan aku lihat itu ada infografis di Instagram yang bisa membantu kita untuk memahami atau merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita kalau kita mengkonsumsi konten yang sudah diolah sama orang lain yang tentu saja lebih mudah ya. Untuk dipahami ya. Betul banget. Jadi gak ada alasan deh untuk kita gak paham gitu sama firman Tuhan, karena udah banyak kemudahan, udah banyak orang-orang yang memang passionate di bidang mengajar, mereka membuat suatu konten-konten informasi yang mudah untuk untuk dicerna gitu sama orang-orang awam mungkin ya. Dan kalau aku pribadi, aku lagi seneng banget nih tentang membaca-baca atau melihat-lihat infografis di Instagram. Nah, salah satu akun Instagram yang menurut aku seru untuk dinikmati itu ada akun @youthofbara, teman-teman bisa cek kalau mau. Jadi itu akunnya membahas tentang rangkuman dari ibadah mereka gitu, ibadah muda-mudi itu yang membahas tentang topik-topik yang relevan banget nih sama anak muda. Jadi beberapa bulan ini mereka lagi concern banget membahas tentang mental health, yang mana itu sangat dekat gitu ya sama anak muda. Lalu juga kalau nggak salah ya, 4 bulan lalu atau berapa bulan lalu mereka lagi membahas tentang relationship gitu, tentang hubungan, yang mana anak muda itu sangat sangat butuh gitu ya pemahaman itu. Balik lagi ke mental health, kalau kita hubungkan dengan topik kita pada hari ini tentang khawatir, tentang pengharapan, ada satu infografis yang menguatkan aku ketika aku lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa khawatir. Mereka lagi membahas tentang anxiety nih. Nah, di infografis itu, mereka itu menuliskan bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan ketika kita sedang merasa khawatir atau kita lagi berada di suatu momen kecemasan atau anxiety itu. Dan satu ayat yang menguatkan aku gitu, dan kalau menurut aku ini ayatnya menyentuh sekali gitu ya. Itu ada di Mazmur 34 ayat 18. Di situ disebutkan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika mungkin pengalaman Yoyo tadi ditolak gitu, mungkin pengalaman aku merasa dalam tanda kutip gitu gagal menjadi seorang perempuan karena suatu penyakit yang belum pasti juga, tapi Tuhan itu dekat loh ketika kondisi kita sedang mungkin lagi ngerasa nggak baik, mungkin kita lagi patah hati, mungkin kita lagi ngerasa seluruh dunia nggak bisa mendukung kita. Tapi di ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu
dekat sama kita. Tuhan itu Tuh. nggak meninggalkan kita, baik kita senang maupun sedih, Tuhan itu selalu ada. Dan kalau dari aku pribadi, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, bagaimana meningkatkan kepekaan, tentunya infografis, juga video TikTok gitu ya, dan juga eh, konten-konten yang sudah diolah itu sifatnya untuk memudahkan. Tapi balik lagi, ibarat seorang bayi gitu ya, dia kalau disuapin terus dia nggak akan bisa mandiri gitu ya. Iya, Kita perlu baca firman Tuhan itu secara apa ya namanya? Kita buka gitu, benar-benar kita buka gitu dari Alkitabnya, kita coba pahami. Karena Roh Kudus pasti tolong untuk memahami itu, teman-teman. Jadi kalau dari aku itu sih ya untuk menambah kepekaan. nah Mel tadi kita udah bahas ya, berarti udah lihat itu gimana sih caranya. Ada banyak banget sekali informasi, tapi kita harus balik lagi ya ke firman Tuhan supaya kita mengasah kepekaan gitu ya terhadap ini rencana Tuhan, ini bukan rencana Tuhan gitu ya. Sebenarnya nih Mel, kalau tentang rencana Tuhan tuh, aku tuh berpegang banget sama satu ayat di Amsal 23 ayat 18 ya teman-teman. Di situ dibilang bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah khawatir sama masa depan kita karena ya Tuhan tuh nggak akan hilangkan yang memang masa depan kita, segala sesuatu tuh sudah Tuhan rencanakan gitu. Berkali-kali kayaknya ini kita udah ulang ya, kayak masa depan kita tuh beneran Tuhan sudah pegang dan teguhkan gitu. Kitanya aja yang harus balik lagi tuh tadi, peka nggak kalau itu rencana Tuhan atau bukan rencana Tuhan gitu ya. Betul. Ini closingan terakhir Mer, kira-kira dari kamu ada apa gitu buat teman-teman yang mungkin khawatir atau lagi worry tentang masa depannya gitu. Oke, kalau dari aku, mungkin teman-teman pasti banyak ya yang lagi Mm-mm, merasakan posisi di mana dia merasa khawatir, betul. cemas tentang masa depannya, atau mungkin teman-teman yang eh, sudah pernah berada di posisi itu. Hmm, Aku mau ngingetin satu ayat ke teman-teman dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ayatnya itu berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Teman-teman, di ayat ini kita mau diingatkan lagi dan lagi gitu ya, tentang hidup kita ini sebagai orang Kristen itu hanya tiga, teman-teman. Kita hmm, beriman kepada Tuhan Yesus, kita berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, nggak berpengharapan kepada manusia. mm-mm. Dan juga yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kalau teman-teman lagi ada di posisi mungkin cemas sama masa depannya, tapi ingatlah kita untuk harus saling mengasihi orang lain ya. Jadi sebagai orang Kristen kita diajarkan bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun perasaan kita, seperti Tuhan gak pernah meninggalkan kita, kita pun harus senantiasa mengasihi orang lain, teman-teman. Jadi kalau dari aku, teman-teman yang lagi merasa khawatir, yang lagi merasa worry tentang masa depannya, yuk kita belajar sama-sama untuk bisa peka terhadap suaranya Tuhan. Kita mau dengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita mau cari tahu apa sih alasan Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup Betul, kita. Dan jangan lupa caranya kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita mendekatkan diri kita ke Tuhan. Karena nggak ada jalan lain ya, yuk. betul. Seperti nggak ada jalan lain menuju surga selain kepada Tuhan Yesus. Sama, untuk mendapatkan damai sejahtera, kita cuma bisa berharap kepada Tuhan Yesus juga. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Email untuk sharingnya, untuk sukacitanya nih. Puji Tuhan, semoga diskusi kita ya kali ini bisa membawa damai sejahtera dan memberikan insight baru ya ke teman-teman kita yang lain yang Amin, mendengarkan podcast amin. ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Guidance Insight pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Guidance Insight berikutnya. Shalom. Shalom.